Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala macam penyakit apapun. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi minggu ini, hari ini, untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar seperti biasanya. Meskipun ketemunya dalam keadaan virtual online seperti ini, tapi nggak apa-apa, itu bukan jadi penghalang kita untuk melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Baik, sebelum pembelajaran ibu mulai, kita berdoa sebelum belajar bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Hari ini kita akan belajar materi bab 7 tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi sebelumnya tadi Ibu sudah nge-share rekaman suara mengenai 3 surat itu yang berkaitan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi 3 suratnya itu, yang pertama surat Az-Zumar ayat 53, yang kedua surat An-Najm ayat 39 sampai 42, dan yang ketiga surat Ali Imran ayat 159. Jadi tadi Ibu sudah nge-share rekaman suara tentang ketiga surat itu, hanya lafaz Arabnya saja. Nanti mengenai artinya bisa kalian cari sendiri bisa di Al-Quran terjemah atau di buku-buku ataupun di internet, bisa kalian cari ya. Ibu akan menerangkan apa kaitannya ketiga surat itu dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi yang pertama dari surat Az-Zumar ayat 53 dulu. Jadi isi pesan dari surat Az-Zumar ayat 53 itu berisi mengenai tentang optimis. Pesan-pesan agar kita selalu memiliki sifat optimis dalam melakukan segala suatu hal, apapun itu, dalam kehidupan sehari-hari bisa. Jadi kita nggak boleh putus asa, gampang putus asa itu nggak dianjurkan di dalam Al-Quran. Jadi kita dianjurkan untuk optimis, untuk kita percaya bahwa kita itu bisa. Sebelum kita berusaha itu nggak boleh yang putus asa, kayaknya aku nggak bisa gitu, nggak boleh. Jadi kita harus mencoba, ya aku bisa gitu. Terus yang surat yang kedua itu adalah surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Ini berkaitan dengan ikhtiar. Jadi dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 42 ini memberikan pesan-pesan bahwa kita sebagai umat Islam harus memiliki sifat ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih ikhtiar itu? Jadi usaha. Kita harus percaya bahwa kalau kita berusaha semaksimal mungkin, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan hasil yang maksimal juga. Apabila kita melakukan sesuatu nggak maksimal, hanya setengah-setengah, hasilnya juga akan setengah-setengah gitu, seperti itu. Jadi kita sebisa mungkin melakukan segala suatu hal, apapun itu, baik kita sebagai pelajar, sebagai orang tua, sebagai guru, melakukan pekerjaan apapun, dilakukannya dengan berusaha semaksimal mungkin agar hasilnya juga maksimal, seperti itu. Surat yang ketiga adalah surat Ali Imran ayat 159. Nah, ini berkaitan dengan tawakal. Jadi isi surat dari
Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 ini memberikan pesan-pesan agar kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus memasrahkan segalanya itu kepada Allah. Jadi kita harus percaya bahwa keputusan Allah itu yang terbaik untuk kita. Tapi kita juga selain usaha, kita juga harus berdoa, meminta ampun, meminta pertolongan, meminta yang terbaik, meminta petunjuk seperti itu agar Allah juga akan memberikan hasil yang maksimal kepada kita. Jadi itu secara umum penjelasan secara singkatnya mengenai ketiga surat yang tadi Ibu share tentang Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 sampai 42, dan surat Ali Imran ayat 159. Itu penjelasan singkatnya. Jadi kalau surat Az-Zumar ayat 53 itu tentang optimis, kalau surat An-Najm ayat 39 sampai 42 itu tentang ikhtiar, dan surat Ali Imran ayat 159 itu berkaitan dengan tawakal. Itu hanya penjelasan singkatnya. Nanti di pertemuan yang selanjutnya mungkin Ibu akan menjelaskan isi kandungan dari ketiga surat tersebut. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang hukum bacaan qalqalah. Jadi arti dari qalqalah adalah memantul atau membalik. Ingat-ingat, jadi qalqalah itu artinya memantul atau membalik. Dengan demikian, bacaan qalqalah adalah bacaan lafaz yang ada di dalam Al-Quran yang memantul atau membalik seperti itu. Dan yang termasuk dari huruf qalqalah itu ada 5, yaitu yang pertama ba, yang kedua jim, yang ketiga dal, yang keempat to, yang kelima qaf. Jadi ba, jim, dal, to, qaf. Qalqalah itu terbagi menjadi 2. Ada qalqalah sugro yang artinya kecil, dan ada qalqalah kubro yang artinya besar. Ibu akan jelaskan dari yang qalqalah sugro terlebih dahulu. Jadi disebut bacaan qalqalah sugro apabila terdapat lafaz yang di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun. Jadi dari kelima huruf qalqalah yang tadi Ibu sebutkan itu apabila berharokat sukun, itu nanti lafaznya akan dibaca memantul. Seperti itu. Akan memberikan beberapa contoh dari bacaan qalqalah sugro. Dari yang huruf qaf terlebih dahulu, huruf qaf yang berharokat sukun dengan lafaz lam maqtu'atin. Nah, seperti yang sudah Ibu tulis juga di layar video ini, tulisan dari lam maqtu'atin itu huruf qafnya itu berharokat sukun. Oleh karena itu, karena qaf juga termasuk dalam huruf salah satu dari kelima huruf qalqalah, maka cara bacanya dimantulkan, secara memantul gitu. Contohnya lam maqtu'atin, ada mak seperti itu cara baca qalqalah. Yang kedua hurufnya itu to. Dari lafaz Ibu ambil contoh lafaz lam yatmishunna seperti yang tadi. Jadi to itu juga merupakan salah satu dari kelima huruf qalqalah, dan pada lafaz ini to berharokat sukun. Oleh karena itu harus dibaca memantul. Cara bacanya yato, seperti itu, yato. Itu cara baca memantul. Jika dibaca keseluruhan lafaznya yaitu lam yatmishunna, seperti itu. Dan contoh yang ketiga Ibu ambil dari huruf jim. Lafaznya yaitu fajtanibu.
Jim di sini berharokat sukun, sama seperti tadi. Karena berharokat sukun, maka ini termasuk qalqalah sugro dan harus dibaca memantul. Seperti apa? Faj. Jadi ada memantulnya, faj gitu. Fajtanibu jika dibaca keseluruhan seperti itu. Selanjutnya jenis qalqalah yang kedua adalah qalqalah kubro atau besar. Jadi suatu lafadz dibaca qalqalah kubro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup namun diwakafkan atau memang waktunya untuk berhenti, seperti itu. Contohnya karena misalnya tuh karena memang sudah akhir ayat, karena untuk melanjutkan ke ayat yang baru harus berhenti sebentar, seperti itu. Dan karena meskipun huruf qalqalah itu berharokat hidup namun diwakafkan, maka harus dibaca dengan berharokat sukun, seperti itu. Dan perbedaan dari qalqalah kubro ini dengan qalqalah sugro itu, jadi cara baca qalqalah kubro itu memantulnya harus lebih kuat dibandingkan dengan qalqalah sugro, seperti itu. Jadi selanjutnya ibu akan memberikan contoh dari bacaan qalqalah kubro. Ada ibu kasih 2 contoh dari huruf dal dan huruf ba. Yang pertama dari huruf ba. Jadi ibu ambil lafaz huwal ghaniyul hamid. Itu bisa kalian lihat juga di layar video ini. Ibu tuliskan lafadznya. Jadi di sana ada huruf dal. Huruf dal itu berharokat dhammah, berharokat hidup. Namun karena memang sudah akhir ayat dan harus berhenti, jadi harus dibaca sukun dan harus dibaca memantul, seperti itu. Jadi dibacanya huwal ghaniyul hamid gitu, memantul hamid, seperti itu. Dan yang kedua ibu contohkan dari huruf ba. Ibu ambil dari lafaz wama kasab. Nah, seperti yang tadi, huruf ba juga merupakan memiliki harokat hidup menggunakan harokat dhammah. Namun karena sudah harus berhenti, jadi harokatnya dibaca dengan sukun. Contohnya itu wama kasab gitu, cara bacanya kasab gitu. Nah, itu tadi contohnya dari qalqalah. Ibu sudah jelaskan apa itu qalqalah, jenis huruf-hurufnya, dan juga kedua jenisnya, qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Nanti semoga kalian paham, dan nanti jika kalian ada yang kurang paham atau belum mengerti, bisa langsung ditanyakan sama ibu. Boleh di Google Classroom, boleh menghubungi ibu di WA, boleh. Jadi karena ibu sudah selesai menjelaskan materi untuk hari ini, tadi mulai dari menjelaskan surat-surat yang berkaitan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal, dan yang kedua itu ibu menjelaskan tentang hukum bacaan qalqalah, sudah selesai. Nah, sekarang ibu akan berikan tugas pada kalian untuk dikumpulkan minggu depan, hari Senin depan itu, yaitu tugasnya kalian membaca ketiga surat dari surat Az-Zumar ayat 53, dari surat An-Najm ayat 39 sampai 42, dan yang ketiga itu surat Ali Imran ayat 159. Jadi per kelas itu beda yang dibaca suratnya. Untuk kelas 9G itu membaca, bacaannya itu direkam, nanti membaca surat Az-Zumar ayat 53 beserta artinya. Dan untuk kelas 9H membaca surat An-Najm ayat 39 sampai 42 beserta artinya. Dan kelas 9I membaca surat Ali Imran ayat 159 beserta artinya. Nanti
ini batas waktunya itu sampai Senin depan. Jadi kan itu panjang tuh waktunya, kalian bisa kumpulkan terserah hari apa aja. Pengumpulannya bisa via Google Classroom ataupun via WA, gak apa-apa, yang penting identitas kalian jelas, udah dikirimkan nama, nomor absen, sama kelas itu kalian tuliskan seperti itu. Jadi nanti kalian baca suratnya, kalian cari artinya, bisa kalian cari di Quran terjemah atau di buku paket atau di internet, terserah, dicari artinya, nanti kalian rekam dan dikirim ke ibu ya, seperti itu tugasnya. Jangan lupa dikumpulkan untuk minggu depan. Baik, sampai di sini dulu materi pelajaran hari ini yang dapat ibu sampaikan. Untuk kalian jangan lupa dikerjakan PR-nya, jangan lupa belajar juga. Ayo kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat, dan sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.